Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hafsa Adila dengan NIM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sisa pernafasan dalam sudut pandang Islam, lalu alasan mengapa sih manusia bisa bernafas. Maka dari itu, di sini kita akan membahas mengenai pernapasan bukan cuma dari sisi sainsnya aja, tapi juga dari sudut pandang Islam yang merupakan nikmat dan bukti nyata kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, nafas diartikan sebagai nyawa atau jiwa. Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 28 sampai 29. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Makna dari surat ini yakni ketika jasad manusia telah sempurna, maka Allah meniupkan rohnya. Dengan ini semua, nafaslah yang menjadi tanda adanya persatuan antara roh dan jasad dalam diri manusia. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwa setiap kali kita bangun tidur dan bisa bernafas lagi, itu adalah nikmat yang sangat amat besar. Rasulullah bersabda, "Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kami kembali." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa setiap kali kita bangun dan kembali bernafas, itu adalah bentuk rahmat Allah yang harus kita syukuri. Dalam catatan sejarah Islam, para ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Razi sudah meneliti mekanisme pernafasan jauh sebelum ilmu kedokteran modern berkembang. Mereka menjelaskan bagaimana udara masuk ke tubuh, bagaimana paru-paru bekerja, serta bagaimana oksigen dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan. Nah, kita sudah mengetahui sistem pernafasan dalam sudut pandang Islam. Sekarang kita simak penjelasan dalam sudut pandang biologis yuk. Teman-teman tahu nggak sih apa itu bernapas dan mengapa kita perlu bernapas? Bernapas adalah menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Bernapas sangat penting karena kita membutuhkan oksigen untuk energi dan kelebihan karbon dioksida juga harus dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau alat pernapasan manusia itu terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi udara juga bisa keluar masuk dari mulut loh. Namun, bernapas menggunakan hidung akan jauh lebih baik karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara kotor yang mengandung debu dan kotoran. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembaban udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring dan trakea. Pada bagian dalam dinding trakea terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar. Fungsinya untuk menghalangi benda asing yang masuk ke paru-paru. Kemudian ada laring yang menghubungkan hidung dengan trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Selanjutnya, melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yaitu bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus.
Nah, pada alveolus terdapat pembuluh darah dan di sini terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya ada mekanisme pernapasan manusia. Yang pertama ada inspirasi. Inspirasi adalah proses saat kita menghirup udara. Pada tahap ini, dada dan paru-paru mengembang karena otot diafragma bergerak turun. Pergerakan ini membuat ruang di dalam dada membesar, sehingga udara dari luar otomatis masuk ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang kedua ada ekspirasi. Ekspirasi adalah proses saat kita mengembuskan udara. Di tahap ini, dada dan paru-paru kembali mengempis karena diafragma bergerak naik. Ruang di dalam dada mengecil, sehingga udara yang sudah dipakai tubuh terdorong keluar. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan bagaimana cara manusia bernapas dari pandangan Islam dan biologis. Dengan hal ini, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya agar kita semua bisa senantiasa menghirup udara segar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.